tempat yang istimewa. Beliau meninggal tetap sampai saat ini di sini. Sunan Giri, Sunan Kudus, semuanya. Begitu juga Habib Soleh ini. Kenapa para wali-wali ini begitu mendapat keistimewaan dari Allah? Ada dua. Allah memberikan keistimewaan ini ada dua. Manusia kalau dapat dua ini pasti jadi orang istimewa. Firman Allah, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kita itu Allah. Banyak Tuhan ya, banyak Tuhan. Cuma yang bujur kita itu Allah. Ya, banyak Tuhan. Ada Tuhan ini, ada Tuhan itu, ada Tuhan macam-macam ya. Tapi yang bujur Allah. Kalau lainnya Tuhan. Tapi kalau kita Allah, lain ya. Tuhan, 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 tuh. Tuhan, Tuhan, tuh. Nah, kalau berhenti tuh jadi hantu. Tapi kalau Allah enggak. Allah ilahun, Allah. Tuhan kita ada Allah. Dan kita sudah berikrar bahwa Tuhan kita itu Allah. Lainnya no. Apa no itu? Bisa anyar, bisa kada. No. Orang yang berkata bahwa Tuhanku Allah nomor satu, sudah kita masuk ya. Sama, kita ini sama. Termasuk kriteria yang pertama sudah masuk. Semua kita ini mengaku bahwa Tuhan kita ini hanya Allah, tidak lengser dari itu. Yang kedua, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ngaku orang-orang yang ngomong bahwa Tuhanku Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu ada melengse apa? Melengse itu. Ada gini-gini nah. Pelin-pelan lah. Ada istiqomah. Kemudian orang itu istiqomah. Bagaimana dalam ayat ini jelaskan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka turun kepada orang-orang itu malaikat. Artinya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mendatangi orang yang ngomong Tuhanku itu Allah dan istiqomah. Kemudian malaikat membisikkan, Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu susah. Apa? Kalau sudah malaikat membisikkan kepada orang itu jangan takutan, jangan susah, sudah aman dah, bahagia dah orang itu. Tidak ada takut, tidak ada susah. Susah kada, takut kada. Bahagia artinya orang ini bahagia. Di dunia kehidupannya bahagia. Nanti kalau sudah mau mati, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kalau mau mati, kemudian orang itu diberi kabar gembira. Ketika dia itu sakaratul maut, maka diberi kabar, datang gambaran, datang film, nih tempatnya kamu di surga. Sakaratul maut itu kan sakit, tapi ketika dia melihat tempatnya di surga, melihat yang bungas-bungas, rumahnya bungas, orangnya bungas, makan, lupa dah. Sakaratul maut lupa. Cepat, tambah senang. Karena apa? Karena sudah gembira. Dalam kehidupannya itu dia gembira, mau mati gembira apalagi nanti di akhirat. Lahumul busra fil hayatid dunya
wa fil akhirah. Nah, ini mereka mendapatkan kegembiraan. Nah, jadi dua. Satu, kita sudah melaksanakan. Yang nomor 2 ini istiqomah, ini yang sulit. Para aulia itu mereka selalu berusaha istiqomah, walaupun kecil tapi istiqomah, walaupun sedikit tapi istiqomah. Itu yang mereka kuat. Nah, istiqomah ini dijelaskan ya. Dikatakan istiqomah ini adalah suatu kabar gembira. Ini ada 5 ya. Ada 5. Ya udah nyampe 5 ya. Yang pertama untuk orang-orang yang beriman. Kita ini kalau mau istiqomah, maka malaikat datang kepada pian. Istiqomah, ya artikan sendiri tak, istiqomah itu amalannya itu kontinu. Apa kontinu? Terus ya, kontinu ya. Jangan kadang-kadang sampai bangku lagi ya, enggak nyampe-nyampe. Tapi kalau terus, jangan lawas-lawas, setahun aja istiqomah, insya Allah. Coba saya main pikir, pian pernahkah setahun istiqomah di dalam amalan-amalan? Seumpama membaca Al-Quran, berwirid, baca selawat, istiqomah terus. Ya, amalan kita. Nomor 1 untuk kita. Dikatakan janganlah kamu takut dengan siksa. Jangan takut dengan siksa ya. Jadi jangan takut. Jangan takut kena musibah di dunia ini. Artinya orang itu tenang hatinya. Orang muslim yang istiqomah permulaannya ini. Jangan takut. Yang bisiki langsung malaikat, Bang. Jangan takutan terkena musibah. Jangan takutan terkena bencana. Ketika kita terkena bencana, kita istighfar sama Allah. Hilang pulang sudah bencana itu. Jadi syukur kepada Allah. Nah. Kemudian orang-orang yang beriman ini mendapat pertolongan para nabi. Ditolong sama nabi, disyafaati. Terutama mendapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seumpama kada kelihatan walinya, tapi Nabi memberikan syafaat. Kemudian yang memberi syafaat siapa setelah Nabi? Wassalihuna, dan orang-orang soleh. Kita cinta kepada orang soleh. Kita istiqomah. Setahun sekali aku mengadakan haulan istiqomah. Apalagi setahun 2 kali. Apalagi 3 kali. Apalagi tiap bulan. Haulan itu kan haulan setahun sekali. Kalau setengah tahun berarti setengah haul. Kalau 4 kali seperempat haul. Kan seperempat haul. Boleh. Kalau ulun Fatihah paling minim orang berhaul itu membacakan Fatihah, mengirimi Fatihah, membacakan surat Ikhlas, apa aja boleh. Jadi bukan harus nunggu setahun, enggak. Bacakan Fatihah ila ruhi abah ulun namanya ini. Itu sudah haul namanya itu. Nah, jadi nanti ditolong orang-orang soleh. Orang-orang yang kita bacakan Fatihah ini datang menolong kepada kita. Wala tahzanu, jangan kamu susah. Jangan kamu susah enggak dapat pahala, pasti dapat pahala. Pahala itu kan sangat besar ya. Pahala ini sangat besar, nggak bisa, nggak cukup. Seumpama diduitkan pahala seumpama diduitkan, itu seluruh kota Paringin kada cukup. Duit yang ratusan itu ditaruh di Paringin kada cukup. Makanya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kalau diduitkan ini, kita kadang-kadang kada melihat duitnya ini. Tapi kalau diduitkan pahala itu, Masya Allah, jangan takutan. Jangan takut kada dapat pahala ya. Nah, jangan takutan. Diberi kekuatan, nanti aku tunjukkan. Kalau sudah mati, mau mati, pasti ditunjukkan. Nih tempatnya kamu. Oh, matinya senyum, nyaman. Sudah melihat
melihat sesuatu yang istimewa, yang indah, yang bakal diberikan kepada dia. Oh, bujur dari dulu itu ternyata ini rupanya. Ya taunya kena mau mati kan. Makanya istiqomah itu sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai nanti mati. Yakin itu mati. Pak, aku masih lawas aku. Nah, kapan nggak istiqomah? Nggak bisa. Ini Allah. Kemudian yang kedua, lil mukhlisina, bagi orang-orang yang ikhlas. Nah, orang ini ada yang beramal itu ikhlas. Ada yang beramal karena orang. Nah, kada ikhlas ngarannya. Kalau yang ikhlas itu semata-mata cuma karena Allah. Kada melihat si fulan, kada memilih. Pokok dia beramal ikhlas. Ini orang-orang yang ikhlas diucapkan. La takhafu ala raddu a'malikum. Pian jangan takut amal pian kada diterima. Jadi dalam hati dia akan berbicara bahwa amalku ini insya Allah diterima. Tapi dia enggak membanggakan, enggak. Cuma amal kita ini pasti diterima oleh Allah. Kan orang sembahyang itu doa ya. Sembahyang itu artinya doa, minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau orang ikhlas, jangan khawatir kada diterima. Jangan khawatir ditolak, enggak bakal ditolak, pasti diterima. Dipastikan ini. Jadi orang yang ikhlas itu untung ya. Setan kada wani menggoda. Ini orang ikhlas. Jadi setan itu sopan, enggak wani menggoda orang yang ikhlas. Walaupun sembahyangnya setumat aja. Tapi karena ikhlas, setan kada wani beparat. Enggak berani. Karena sudah berjanji, aku mau goda anak cucu Adam kecuali yang ikhlas, kata setan ini ngomong. Jadi kalau kita ikhlas, itu setan kada bakal, artinya kita akan berbuat kebaikan, tidak akan bakal berbuat buruk. Ikhlas. Nah, jadi amal kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Ya, maksudnya takhafu ya, untuk orang-orang yang ikhlas. Wala tahzanu, dan jangan kamu khawatir ya, tidak mendapatkan pahala ya. Pahala kita dilipat gandakan. Biasanya berbuat baik, biasanya sembahyang berjamaah, kemudian dia sakit, ikhlas dia, walaupun kada berjamaah tetap dapat pahala berjamaah. Dia biasa bersedekah, setiap hari sedekahnya. Terus pas nggak punya duit, nggak bersedekah, tetap ditulis sama dengan orang bersedekah. Karena apa? Karena ikhlas. Dia mencari pahala dari Allah, bukan ingin dipuji orang, bukan. Ikhlas, ngarannya itu orang-orang ikhlas. Kemudian yang nomor 3, 5 tadi ya, yang nomor 3, litaibin, orang-orang yang bertobat. Dulu perbuatan kurang bujur, kemudian dia sadar bahwa dirinya dulu tidak baik, kemudian dia bertobat. Orang yang bertobat ini dicintai Allah. Sampai kapan? Ya sampai diterima tobatnya. Kan nyaman dicintai Allah. Kalau orang biasa ini belum tentu, tapi kalau orang yang bertobat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan, seumpama meninggalkan sembahyang dulu, terus aku kodok, tobat ya. Orang yang meninggalkan sembahyang atau meninggalkan puasa, kemudian dia ganti menurut kemampuannya. Aku 10 tahun, aku pernah ditakoni di mana, di Halong dulu, kalau nggak salah itu. Beb, kayak apa Beb? Ini orang meninggalkan sembahyang 50 tahun. Oh, lawas bener aku bilang. 50 tahun. Dulu orang itu Islam kemudian murtad selama 50 tahun. Ini mau ya boleh, tapi dikodok.
Ya tiap hari berapa habis sembahyang? Itu orang bertobat itu ngarannya. Apakah ini? Enggak, itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. 50 tahun tapi baru setahun habis mati diterima sudah itu ngarannya. Karena sudah bertobat. Enggak mesti harus menunggu 50 tahun. Sok tobat aja dah, sembahyang. Bayari. Ini belum habis ya terus sembahyang. Ya enggak mungkin terus enggak, nanti habis sembahyang zuhur tambah lagi kan. Satu. Selama 50 tahun. Kalau baru setahun meninggal, ya untung orang itu, berarti orang mati dalam keadaan tobat kepada Allah. Begitu juga perbuatan buruk, kita tobat, kita berhenti ampih dari perbuatan buruk. Itu dicintai oleh Allah. Nah, ini orang-orang yang tobat, maka dikatakan janganlah la takhafu ala dunubikum, jangan takutan kepada dosa-dosamu. Padahal kita disuruh ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhafanna, la takhafa ahadukum, la takhafu ahadukum illa dzambah, kata Nabi. Janganlah kamu takut atas apa yang kamu takuti kecuali kamu takut kepada dosamu. Itu yang takuti. Kalau lainnya dosa, enggak usah, enggak takut. Takut dosa itu kan membawa celaka. Dosa ini membawa celaka kalau kada tobat. Bisa mengurangi rezeki, itu dosa juga. Maksiat itu mengurangi rezeki. Rezeki itu turunnya macet-macet gini, turun. Seperti orang mau unjun kada kena itu. Dosa itu begitu. Nah, orang yang bertobat dikatakan la takhafu, jangan takut kepada dosa-dosamu, bahwa dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosanya setumpuk banyak bener. Kalau dulu aku ini 10 botol itu habis seorang. Tapi jangan disebutkan lah, jangan disebutkan. Dosa ampih berhenti. Nah, ini orang ini tobat sudah. Orang tobat ini jangan takut. Wala takhafu ala futi tsawab. Jangan takut kamu tidak dapat pahala pasti. Orang bertaubat itu dapat pahala juga. Bahkan orang yang bertobat ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, lizuhad, bagi orang-orang yang zuhud. Nah, ini tingkatan lagi sudah. Taibin itu tadi orang-orang muslimin biasa ya, kita. Ini orang-orang yang zuhud. Para orang ahli ibadah. Janganlah kamu takut kepada hasr wal hisab. Karena mereka itu memikirkan akhirat aja. Jangan takut di akhirat nanti. Jangan takut di mahsyar. Jangan takut waktu dihisab. Mereka kan takutan. Dikatakan jangan takut. Nah, bahwa kamu itu akan diberikan pahala. Kamu akan diselamatkan nanti. Yang ditakuti kan itu mereka. Urusan dunia kada takut orang ahli zuhud itu. Orang zuhud itu urusan dunia kada menghiraukan, enggak terpengaruh dengan. Seperti para wali itu enggak terpengaruh dengan urusan dunia. Dunia datang sama mereka ya. Dunia datang sama mereka, cuma mereka tidak terpengaruh. Kalau ulun pean 10 juta ada menoleh kah? 100 saja menoleh, tapi mereka enggak. Seumpama dibagi duit 1 truk, ya saja. Di antaranya Habib Soleh itu begitu ya. Itu dia ini datang dunia, terus datang. Tapi dunia ini kada dihiraukan, malah diberikan orang. Bukan dihiraukan, ditaruh, disimpan. Diberikan orang. Habib Soleh ini. Makanya beliau ini pemurah betul-betul. Kemudian yang nomor 5, lil ulama. Ulama juga diserukan. La takhafu wa la tahzanu. Ya, semua lengkap ini 5 orang. Ulama dikatakan, ulama itu tugasnya kan apa? Mengajari orang ya. Orang alim itu tugasnya memberi ilmu kepada orang-orang yang tidak alim. Jadi orang tidak alim diajari, itu namanya ulama. Kalau ulamanya kada mengajar kayak apa?
Harus syaratnya ulama itu harus ngajar. Ada orang salah dibujurkan, mau ya oke, nggak ada mau nggak ada apa-apa. Jangan marah. Oh, kalau mau dibujurkan biar aja. Yang penting pengen mengajari orang. Nah, ini ulama itu. Ulama yu'allimunan nasa al khaira fa'amilu bil ilmi, ya. Mengajari orang manusia bagus dan mengajari mereka ilmu, ya. Dikatakan ulama ini tuba liman kana yuqalu lahum la takhafu min ahwalil qiyamah fa innahu yajzikum bima amiltum. Nah, dikatakan janganlah kamu takut, nanti pada hari kiamat kamu akan dibalas dengan apa yang kamu berikan. Jadi yang paling bagus ini golongannya ulama. Ulama ini memberikan, tapi asalkan ikhlas, ya. Memberikannya asalkan ikhlas, tidak ingin pujian dan sebagainya. Diberikan. Orangnya mau, alhamdulillah, nggak mau nggak apa-apa. Pokoknya ngajar gitu aja. Nah, ini mereka jangan takut, kamu akan dibalas dengan apa? Kalau paling besar pahalanya adalah ilmu. Yang paling tinggi adalah ngajar, itu paling tinggi. Kalau ceramah-ceramah ini belum. Kalau ngajar Al-Quran kecil-kecilan, ngajar Al-Quran ini besar pahalanya. Ya, diceritakan. Tutup dengan kisah. Pada suatu hari ada seorang Habib namanya Ahmad di Hadramut ada. Kadang aku sebutkan pun ada Habib itu, dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjumpa, ya orang ulama itu ada yang tiap hari berjumpa, ada yang seminggu sekali, ada yang langsung berjumpa. Itu mereka biasa begitu. Tapi kadang dibadah-badahkan, simpan aja. Kecuali kalau sudah mati ada itu. Ada kisahnya, ada ulama. Ini ada orang kampung itu anaknya sakit. Sakit kan tidak bisa diobati. Sakit kan tidur, tidak bisa berjalan, tidak bisa. Bertahun-tahun tidak bisa. Tinggal satu ulama ini di Kediri, ulamanya. Itu ada di Kediri ulamanya. Kiai. Minta datang sama kiai itu. Gus, saya ini wah, enggak bisa. Enggak, aku minta tolong nyari berkah ya. Oh ya dah. Kalau gitu anakmu carikan semut hirang. Semut hirang, ya. Ada semut hirang, carikan semut hirang itu terus makankan sama anaknya. Apa hubungannya? Pokoknya sudah kiainya bilang gitu dah. Akhirnya nyari pulang. Terima kasih Gus. Nah, pulang. Cari semut hirang ada satu, didulang, dimakan. Sampai mas, subhanallah, habis itu ditinggal anaknya di tempat tidur itu. Kemudian tinggal keluar sebentar ke WC apa dia. Keluar dari WC nggak ada anak ini, sudah cari-cari keluar, mainan sudah anak ini. Sudah main di luar jalan sehat, masya Allah. Tapi karena dia tidak boleh, ya, tidak boleh ngomong-ngomong. Nah, syaratnya kamu jangan ngomong, jangan ngomong. Sembuhnya anakmu jangan ngomong sama siapa-siapa. Boleh aku kasih tujuan. Tidak berani sampai ulama itu meninggal. Nah, sudah meninggal ngomong dia sama orang-orang ini. Aku dulu anakku ini berkahnya itu kiai itu, anakku ini bisa sembuh. Padahal nggak bisa, di mana-mana sudah nggak bisa sembuh. Dokter sudah angkat tangan sudah. Subhanallah. Nah, kebetulan pada waktu itu ada orang juga punya anak sama seperti itu. Wah, ini rupanya obatnya ini semut hirang. Carikan semut hirang. Banyak itu nyari semut hirang. Sampai berapa habis nggak sembuh-sembuh. Nah, orang nggak dapat doanya ulama. Ya. Nah, jadi ada itu, gitu-gitu itu ada. Nah, ulama ini begini ya. Jadi para ulama itu aulia ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Al-Habib Saleh bin Muhsin. Nah, kalian kita itu ya. Jadi diucapkan kepada ulama itu, janganlah kamu takut, ya, janganlah kamu takut. Untung kepada kamu, nanti umurmu akan diberi umur yang penuh barokah. Ya, jadi disitulah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para alim ulama. Wabil khusus pada malam hari ini mudah-mudahan mendapat berkahnya dari Habib
Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang sudah nyata-nyata beliau adalah wali kutub yang benar-benar mendapatkan keberkahan karena doanya beliau waktu hidup. Beliau itu kalau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya amin ya rabbal alamin. Diucapkan terima kasih. Jangan lupa malam Senin kembali kita akan bertemu di tempat ini dengan pembacaan kitab-kitabnya para wali-wali Allah. Qulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita tutup dengan membaca doa. Ya Rabbana tarafna ya annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna atub alaina tauba taghsil kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم